Survei membuktikan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga suami kita, maaf dalam tanda kutip, jangan berharap mereka akan semua menyayangi kita. Survei membuktikan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga suami kita, maaf dalam tanda kutip, jangan berharap mereka akan semua menyayangi kita. Mereka beradaptasi dengan keadaan kita. Salah, kita mah sendirian. Suami kita ada bapak, ada emak, ada kakak, ada adik, ada ipar, ada bibi, ada uak, dan seterusnya. Jadi harusnya kita yang beradaptasi, kita masuk dalam keluarga suami, sesuaikan bagaimana selera emaknya, selera bapaknya, selera kakak, adik, dan seterusnya. Bagaimana kita yang menyatukan diri. Punten. Kenapa banyak sampai detik ini yang namanya ipar ribut? Masing-masing bawa egonya. Kita bilang, kan dia udah nikah sama saya. Sayangnya sama saya. Kata adeknya, dulu abang tuh sebelum menikah, kalau habis gajian beliin baju, beliin tas sekolah, beliin sepatu. Kenapa begitu nikah sama dia? Jarang-jarang ngajak jalan-jalan. Jarang-jarang beliin pakaian, timbul rasa cemburu. Istrinya minta diperhatikan, ipar juga minta diperhatikan. Punten. Kita yang banyak mengalah. Saya masuk dalam keluarga ini, mereka keluarga utuh. Sebelum ketemu saya, ada adiknya, ada kakaknya yang tentu rela berkorban apapun buat suami kita. Betul apa betul? Jadi kita yang mengalah. Maaf. Yang namanya ipar, begitu kita menikah dengan kakaknya, dengan adiknya, dia akan menilai kita. Bagaimana sih namanya pendatang? Pendamping kakak saya, pendamping adik saya, sayang enggak dengan adik saya? Kata kakak ipar kita. Kata adik ipar kita, sayang enggak dengan abang saya? Kita tunjukkan kepada keluarga besar suami kita bahwa kita masuk ke dalam keluarga Anda ini dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan. Apapun yang terjadi, jadikan diri kita bagian daripada keluarga tadi. Tapi punten, ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Boleh jadi ada ipar yang sentimen sama kita, yang marah sama kita, yang cemburu sama kita. Bahkan maaf, tidak sedikit ipar yang jelek-jelekin kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, ada aja omongan mereka. Diadukanlah sama mertua kita. Diadukanlah sama suami kita. Bolehkah kita mengurai masalah? Boleh. Niatnya menyelesaikan masalah. Misalnya punya adik ipar, kakak ipar nyebelin, kita ngomong deh sama suami. Nih bang, maaf ya, tadi begini. Jangan sedikit pun kita minta perhatian suami, walau bagaimana dia darah dagingnya dari ipar kita. Bagian keluarga dia, pasti mereka akan ngebelain. Bisa-bisa gara-gara kalau kita salah ngadu dengan suami kita, bisa-bisa keluarga bubar. Makanya saya menyarankan kepada Anda, begitu Anda menikah, pisah rumah walaupun ngontrak hanya satu kamar. Mau nungging, mau celentang, lu mau lari, gak ada urusan. Coba sama mertua, apalagi ipar masih banyak. Abang bininya hari gini tidur mulu. Mereka tidak tahu kalau malam meriang. Itu yang mereka lihat. Saya mengajak yuk untuk meminimalisir masalah keributan antara menantu yang berdatang pada keluarga dengan mertua laki, mertua perempuan dengan ipar. Biasakan habis nikah pisah rumah walaupun hanya satu kamar. Apalagi
biar nggak ribut. Jangan segala sesuatu ngadu sama suami. Walau bagaimanapun ipar darah daging daripada suami kita. Telan, dipelajari. Kemudian apalagi? Cari kesamaan mereka dengan kita. Bergabung dengan mereka. Insya Allah akan makin mencair permasalahan yang terjadi antara ipar dengan kita sebagai pendatang dalam keluarga tadi di antaranya. Iya, namanya begitu. Juga di hidup sosial ya. Betul. Pasti ada kelas-kelas sedikit. Pasti. Karena tidak semua selera sama. Jangankan dengan ipar, dengan sekandung aja beda. Iya. Kalau dijarangkan pertemuan, jarangkan itu gimana, Mah? Makanya Mamah bilang, kita misah. Iya. Kalau serumah mah dari mulai melek mata sampai merem lagi kelihatan. Iya. Sebel mulu. Meminimalisir pergesekan. Makanya masalah kecil jadi ribut. Iya. Ngepel, nyapu, ngumah piring, masalah nasi, nyiram pohon. Ini masalah kan malu-maluin. Coba kalau kita ngontrak di rumah sebelah sono. Kagak kelihatan. Bener nggak? Iya. Oke, kalau begitu mah kita lanjut deh kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau nanya? Ada yang tidur. Siapa yang mau nanya? Nah, yang ini. Paling depan. Alisnya tuh. Hejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Nama saya Ecin dari Masjid Taklim Al-Hikmah Tasikmalaya. Nah, Ci Ecin. Mamah mohon maaf. Maafkan. Di luar tema. Boleh. Sok lah. Apakah nanti di akhirat kita bisa berkumpul lagi sama suami? Suaminya sudah Ci Ecin nanya. Kalau kita meninggal dunia, bisakah berkumpul dengan keluarga, dengan suami? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ketika kalian meninggal dunia, kalau mereka semuanya orang beriman, aku susulkan mereka dengan kalian, sedikit pun tidak akan aku rugikan. Maksud ayat ini apa? Suami kita, orang tua kita, orang yang beriman kepada Allah, kita istrinya, anak turunannya, cucunya beriman kepada Allah. Kemudian meninggal di kemudian hari, Allah berjanji, aku susulkan mereka dengan kalian. Kalau sama-sama beriman. Sedikit pun tidak akan dirugikan. Makanya didik semua keluarga kita. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Masuk Islam, jangan sebagian. Sholatnya doang, sedekah henteu. Puasa doang, misalnya zakat kagak. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Al-Baqarah 208. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya. Dari A sampai Z kita laksanakan perintah Allah, hindari yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak pilih-pilih kata Allah, apa yang terjadi? Mereka mengikuti langkah setan. Memang suaminya meninggal sudah lama. Setahun yang lalu. Oh baru setahun, iya. Mah tapi kalau istrinya soleh, bukan Mas Bu Ecin, misalnya yang lain. Yang istrinya soleha, suaminya enggak. Tapi istrinya pengen ketemu sama ini. Ya udah saya nggak jadi soleha deh biar ketemu sama suami. Jadi kalau yang soleh ketemu yang soleha. Mereka masing-masing dengan kelompoknya kata Allah. Ya. Contoh nggak usah jauh-jauh. Di dunia saja yang hobi ngaji pasti kemanapun nyari temen yang ngaji. Ya. Yang hobi nyanyi temennya tukang nyanyi. Ya. Yang hobi karaokean nyari geng karaokean. Yang hobi ngaji nyarinya temen ngaji. Makanya nanti di yaumil akhir mereka berkelompok-kelompok. Begitu Allah bilang. Sok didoakan. Mudah-mudahan Mbak Ecin bisa kumpul lagi ya sama almarhum. Bukan hanya didoakan, kita pun jadi orang soleh dan soleha. Iya betul. Makasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.